Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan mengenai project charter dari proyek kami, yaitu yang berjudul Pembuatan Aplikasi Laundry Status Tracking Berbasis Website. Untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama yaitu ada Kurniawati Agustina sebagai Database Administrator, ada Patria Anggara Susule Putra sebagai Programmer, ada Sofiatul Ayu sebagai sistem analis, dan saya sendiri Mirza Priscilla Pradipa sebagai project manager. Oke, next. Baik, yang pertama yaitu ada deskripsi. Untuk nama proyek kami yaitu pembuatan aplikasi laundry status tracking berbasis website. Untuk sponsor dan klien atau kliennya dari Aya Laundry, dan untuk dampaknya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, dapat membuat sebuah sistem website dan memberikan fasilitas kepada admin agar dapat melakukan penyimpanan data pelanggan serta transaksi. Selain itu juga dapat melakukan update status untuk setiap kegiatan laundry, dan pelanggan pun dapat melakukan tracking status laundrynya. Baik, itu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofiatul Ayu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu stakeholder. Yang pertama ada ketua tim proyek atau project manager. Yang kedua ada anggota tim sebagai database administrator. Yang ketiga ada anggota tim sebagai programmer. Yang keempat ada anggota tim sebagai sistem analis. Dan yang terakhir yaitu ada pihak Aya Laundry sendiri. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan kami membuat aplikasi ini. Yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja admin sekaligus memudahkan dalam pengelolaan data. Kemudian mempermudah pelanggan untuk mengecek status laundrynya kapanpun dan dimanapun tanpa datang langsung ke store. Next. Selanjutnya yaitu objektif proyek. Yang pertama yaitu pembuatan sistem tracking. Sistem ini mempermudah pelanggan untuk melihat sudah sampai mana proses laundrynya yang dikerjakan. Kemudian yang kedua yaitu sistem admin dan pelanggan. Ini bertujuan agar admin laundry dapat mengolah data laundrynya agar lebih tertata dan admin dapat mudah untuk memperbarui data ataupun menghapus data yang tidak diperlukan. Lalu untuk pelanggan juga dapat melihat status laundrynya dengan mudah. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem laporan keuangan. Sistem ini, pemilik laundry akan tahu berapa pendapatan dari Aya Laundry sendiri. Jadi, pemilik dapat mengkalkulasikan keuangan laundry dengan mudah. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan sistem notifikasi. Sistem ini mempermudah pelanggan untuk melihat pemberitahuan apakah sudah selesai atau masih dalam tahap pengerjaan laundrynya. Next. Selanjutnya yaitu penyerta produk. Yang pertama ada dokumen software, kemudian yang kedua, next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kurniawati Agustina. Baik, yang selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, di mana admin dapat mengelola data pelanggan yang melakukan laundry, melakukan proses transaksi, serta menyediakan proses status laundrynya kepada pelanggan. Dan yang kedua adalah pelanggan dapat melakukan pengecekan status laundrynya, serta dapat melakukan komplain dalam website tersebut. Dan yang selanjutnya ada timeline project. Yang pertama, di mana kami mencari referensi proyek. Yang kedua itu adalah perencanaan proyek. Dan yang ketiga adalah perencanaan fitur-fitur aplikasi. Yang keempat ada perencanaan tampilan. Dan yang kelima itu adalah pembuatan front-end. Dan yang keenam adalah pembuatan back-end. Dan selanjutnya adalah melakukan trial dan error. Dan selanjutnya ada perbaikan trial dan error, dan yang terakhir ada melakukan pengujian website, di mana timeline project kami ini dimulai dari tanggal 14 Februari 2023 sampai 16 Mei 2023. Dan yang selanjutnya itu ada resiko, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan
tingkat resiko rendah dalam proyek kami itu ada terkendala jaringan internet, dan solusi dari kelompok kami itu adalah memiliki paket internet alternatif jika jaringan internet atau Wi-Fi sedang mengalami akses jaringan lambat. Dan yang kedua itu ada tingkat resiko sedang, yang dimana kemungkinan kurangnya kemampuan dari setiap anggota tim. Solusi dari tim kami yaitu adalah mengatasi hal ini. Kami akan melakukan strategi saling mengisi kekurangan atau bisa dibilang bergantian salah satu dari anggota yang merasa kesulitan dalam tahap pembuatan. Jadi di sini kami akan melakukan backup yang dimana kami akan melengkapi jika salah satu dari anggota kami kurang dalam pembuatan proyek tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah resiko tingkat tinggi, di mana terjadinya kegagalan pada produk program. Solusinya adalah bisa saja saat menulis kode program dan pembuatan sudah setengah jalan. Maka hal ini sangat menyusahkan. Untuk mengatasinya, dari awal harus sudah mematangkan semua konsep yang akan digunakan di proyek ini. Dan selanjutnya ada resiko tingkat tinggi, di mana estimasi waktu yang diberikan itu kemungkinan kurang. Tapi dalam hal ini solusi dari kelompok kami adalah jika estimasi waktu yang diberikan sangat kurang, mungkin akan terjadinya pembuatan proyek hasilnya yang tidak maksimal. Dan mungkin oleh sebab itu pembagian waktu sangat diperlukan untuk melakukan proses pembuatan proyek tersebut, yaitu melakukan timeline. Dan selanjutnya adalah strategi komunikasi. Yang pertama adalah project manager bertanggung jawab dalam proses komunikasi dengan klien, di mana project manager menampung keluhan dan kebutuhan dari klien. Dan yang kedua adalah dari keluhan tersebut, project manager akan mendiskusikan masalah klien kepada sistem analis. Dan yang ketiga adalah sistem analis melakukan analisa proyek serta hasil seperti apa yang akan didapatkan dari proyek tersebut. Dan kemudian menjelaskan analisa proyek kepada programmer mengenai hal apa yang akan dilakukan. Dan yang keempat ada sistem analis. Sistem analis ini juga akan mengkoordinasikan kepada database administrator tentang desain database yang akan dibuat dan perbaikan database sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima itu ada programmer akan membuat kode program front-end dan back-end. Dan yang terakhir itu adalah programmer dan sistem analis akan melakukan trial dan error dari program yang dibuat dan menguji kelayakan website yang telah dibuat tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patria. Baik, jadi ini untuk lembaran pengesahan dari tim kami, yaitu ini terdiri dari nama-nama tim kami, Melissa Priscilia, Kurnia Wati Agustina, Patria Angelus Putra, yaitu saya sendiri, dan sampai atur. Ini untuk tanda tangannya. Baik, selanjutnya. Next. Baik, mungkin sekian presentasi untuk proyek charter dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.